Jadi memang bulan Ramadan ini sangat namanya itu holistik dalam mengajarkan kita ini ya, bukan hanya dalam satu dimensi. Bukan, itu semua akan kalah pahalanya ketika kamu justru mampu memberikan sesuap nasi kepada mereka yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara, dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi bersama saya Indra Gunawan yang akan memandu podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang filsafat ilmu, Profesor Dr. Cecep Sumarna, MAG. Nah, beliau merupakan guru di bidang filsafat ilmu yang luar biasa. Jadi dalam tema kali ini kita akan membahas tentang keteladanan sejarah. Nah, ini merupakan pembahasan yang menarik karena sejarah itu selalu memberikan nilai-nilai edukatif buat kita yang hidup di hari ini. Dengan temanya, bagaimana filsafat di balik tradisi Ramadan. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya kita akan tanya langsung ke narasumber kita, Profesor Dr. Cecep Sumarna MAG, tentang bagaimana Ramadan ini dipahami secara filosofis dalam konteks sejarah Islam. Oke. Terima kasih ya Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bicara, dimanapun Anda berada. Saya kira ini cukup menarik membincangkan pandangan filosofi ya, mengapa kita mesti berpuasa ya. Iya. Saya kira kalau kita mencoba membaca surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ saya kira ada dua diksi yang menarik untuk kita cermati. Pertama, tentang puasa itu sebetulnya kewajiban setiap umat ya. Jadi bukan hanya umat muslim ya, tapi juga sebetulnya berlaku untuk semua zaman, semua generasi, semua komunitas, bahkan mungkin termasuk semua agama. Karena disebutkan kama kutiba gitu kan, sebagaimana Allah telah menetapkan gitu, min qablikum, umat sebelum kamu. Tapi yang kedua adalah itu kalimat terakhirnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua itu masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Jadi ada dua diksi yang saya kira menarik untuk bisa dicermati tentang puasa ini secara filosofi ya. Yang pertama, mengapa sih Allah harus mewajibkan puasa? Pertama, saya kira perlu dikoreksi ya, kata wajib pendekatan filosofi dengan pendekatan fikih itu berbeda. Jadi kalau pendekatan fikih yang disebut dengan wajib itu memaksa, mengikat, seolah-olah sesuatu yang diperintahkan. Jadi kalau saya ambil contoh, misalnya Anda naik kendaraan, lalu misalnya motor yang Anda pakai itu mewajibkan Anda memakai helm. Maka helm itu seolah-olah bukan keharusan bagi Anda sendiri, seolah-olah bukan Anda memantaskan diri sendiri, tapi seolah helm itu aturan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada kita. Dalam pendekatan falsafah yang disebut dengan wajib itu, sesungguhnya yang mewajibkan diri kita sendiri. Maka memakai helm itu sesungguhnya bukan perintah polisi atau bukan perintah undang-undang, tetapi perintah jiwa kita untuk memakainya. Karena kalau kita memakai memakai helm, atau tadi aku bilang peci, yang kumaksud peci itu helm ya, sorry. Jadi itu memakai helm itu adalah sebuah keharusan bagi kita. Jadi itu satu. Oleh karena itu dalam pandangan filosofi, orang memakai atau tidak memakai helm itu sesungguhnya adalah kembali kepada kesadaran. Jadi kewajiban dalam perspektif filsafat itu adalah kesadaran. Maka kalau kita tadi misalnya tarik soal kewajiban fiqhiyah ke dalam konteks wajib dalam pendekatan falsafah di soal puasa, maka dalam pendekatan falsafah wajib itu bukan perintah Allah. Dalam pendekatan falsafah,
Wajib itu karena kita membutuhkan. Yes. Jadi sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita, yang sangat mendesak bagi kita untuk segera dilakukan, itu bukan soal Gusti Allah. Soal Allah itu kita berpuasa atau tidak berpuasa, itu tidak jadi persoalan. Maka kemudian awal kalimatnya itu adalah penyebutan kata ya ayyuhalladzina amanu. Diperuntukkan untuk orang-orang yang believe terhadap sesuatu yang gaib. Jadi puncak keimanan kan percaya pada sesuatu yang gaib. Dan Allah itu adalah puncak kegaiban. Nah, karena Allah itu adalah puncak kegaiban, maka berpuasa itu hanya diperkenankan untuk mereka yang percaya pada sesuatu yang gaib. Nah, hikmah puasa itu kan gaib, tidak terlihat secara biasa. Maka orang yang bisa memahami hikmah puasa itulah yang diwajibkan untuk berpuasa. Kira-kira pendekatan filsafatnya begitu. Luar biasa ya, Prof. Gitu. Jadi intinya itu adalah tentang bagaimana kesadaran kita memaknai, memaknai bahwa bagaimana puasa tersebut. Iya, dan puncak keberimanan seseorang itu adalah mempercayai sesuatu yang gaib, dan percaya kepada sesuatu yang gaib itu menunjukkan tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Jadi saya ingin ambil contoh misalnya ya. Kalau Anda sadar misalnya bahwa puasa itu menyehatkan, dan menyehatkan itu adalah untuk kepentingan kita, maka berpuasa itu adalah sama dengan berkeperluan untuk menyehatkan diri kita. Betul. Jadi bukan soal Allah memerintahkan atau tidak sebenarnya, tetapi puasa itu memang kebutuhan kita. Maka dalam pendekatan filsafat, selagi saya katakan kewajiban itu bukan bagaimana caranya kita memenuhi seolah-olah kita harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan Tuhan gitu ya. Tetapi justru adalah persyaratan yang dibutuhkan untuk diri kita sendiri. Salah satunya tadi untuk kepentingan diri kita, misalnya bagaimana kita menyehatkan diri kita sendiri dengan pendekatan puasa itu. Saya kira ini konsep dasar kenapa puasa sejak awal dalam tanda petik diwajibkan oleh Tuhan gitu ya. Betul ya. Jadi ini merupakan suatu konsep dasar. Kemudian dari konsep-konsep dasar tersebut tentunya nanti akan mampu berkembang lagi ya, Prof. Lebih luas. Jadi misalkan misalkan konsep kesabaran, kemudian konsep pengendalian diri yang tadi sempat namanya itu disebutkan ya, dan bagaimana di bulan Ramadan ini tentang kepedulian sosial. Dan bagaimana di sini kan ini merupakan dari konsep dasar, kemudian ini menjadi konsep-konsep yang namanya itu berkembang yang sesuai dengan filosofi Ramadan. Bagaimana, Prof? Makanya di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. Ya kan? La'allakum tattaqun. Nah, sekarang persoalannya takwa itu apa gitu. Nah, tujuan berpuasa itu supaya kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. So, persoalannya apa itu takwa? Takwa kayak lagi beda juga pendekatan filsafat dengan pendekatan fikih gitu ya. Kalau orang fikih seringkali menyebut takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya kan. Itu. Tetapi dalam pendekatan filsafat yang disebut dengan takwa itu gitu kan, karena semua adalah keluar dari diri kita sendiri. Dari jiwa. Kalau kewajiban itu kan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam kan. Tetapi kalau yang namanya kewajiban dalam pendekatan filsafat memancarkan nilai-nilai kesadaran kita dari sesuatu yang bersifat biner dalam diri kita. Ya, dari sesuatu yang biner itu pasti bian kan. Sesuatu yang bian keluar ke dalam wujud diri kita. Jadi pendekatannya menjadi sangat berbeda. Contoh kasus misalnya tadi saya ingin menyebut kata takwa. Takwa itu sesungguhnya apa? Nah, coba kita lihat berpuasa ya. Tadi malam jam 4:30 kita mengakhiri makan ya. Imsak, sahur itu ya, kita diakhiri itu. Kemudian kita tidak makan kan sampai hari ini, tidak minum sampai detik ini, sampai sore ini kita tidak makan, tidak minum gitu ya. Padahal sisa makanan tadi subuh ada kan, minuman juga banyak, buah-buahan juga banyak, kita lapar, kita haus gitu ya. Sebut misalnya di rumah tidak ada orang kan di rumah itu. Nah ini hikmah puasa yang pertama ya. Tetapi kita tidak buka kan, tidak buka lalu pura-pura berpuasa lagi, gitu. Tidak begitu kan? Tidak membatalkan gitu ya. Karena takwa itu dalam pengertian itu adalah kembali kepada jiwa kita yang memiliki tujuan, memiliki goal. Kenapa kita harus berpuasa? Jadi itu yang disebut istilah motif spiritual. Jadi hikmah puasa yang pertama itu tujuannya adalah membangun motif spiritual kita.
Yang disebut dengan motif spiritual itu apa? Motif spiritual itu adalah kesadaran di mana kita itu harus merasa melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu kan? Nah, itu yang disebut dengan konsep ihsan kan? Anta budallah karena kata rohu pailam takun tarohu painahu yaroka kan gitu ya konsepnya. Jadi kalau itu problemnya, maka orang yang berpuasa itu karena dia mampu menjaga sesuatu, orang tidak ada yang melihat, orang tidak ada yang menyaksikan. Kalau kita ini pura-pura puasa nih, kita buka nih, misalnya kita minum gitu, kita bisa kan begitu. Nah, dan kita terbebas lah dari jeratan hukum disebut sebagai orang tidak puasa gitu ya. Sanksi sosial gitu. Sanksi sosial kita aman gitu. Tapi ternyata kita tidak buka, kita tidak makan, tidak minum di tengah rasa haus dan lapar yang sangat kuat kan. Nah, coba bayangkan kalau perilaku puasa itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Jadi tidak ada itu kasus korupsi, tidak ada kasus kolusi, tidak ada kasus nepotisme. Karena takwa dalam pengertian ini akan membatasi seluruh dimensi yang bersifat duniawi, yang bersifat biologis ya. Bahkan yang bersifat sosiologis gitu. Yang tadi saya katakan. Itu tidak akan ada itu sesuatu yang di luar habit-habit kemanusiaan yang sesungguhnya secara habitual ya karena Anda belajar di pendidikan nilai saya kira ini ada relevansinya ya. Betul ya tentang kebiasaan habit itu kan. Itu bagaimana menginternalisasi nilai. Jadi diinternalisasi itu nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi saya katakan la'alakum tattaqun itu membangun apa yang kita sebut sebagai kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Dan dalam konteks pendidikan nilai sering disebut sebagai motif spiritual itu. Jadi motif spiritual itu memblok kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan-kebutuhan yang unbiologis yang kita munculkan, yakni kebutuhan-kebutuhan yang metafisis. Coba tadi saya ungkap ya, nggak mungkin tuh ada orang Islam yang korupsi itu, yang mencuri, yang merampok, yang apa. Kan yang menjadi lucu persoalan sekarang ini orang bisa rajin puasa tapi korupsi jalan gitu. Mencuri jalan hybrid, gitu ya. Ya hibrid gitu ya. Seolah-olah tidak ada bekasnya itu puasa. Nah jadi puasa yang sesungguhnya adalah tadi saya kira membangun nomor satu itu la'alakum tattaqun itu konsepnya adalah membangun motif spiritual gitu ya. Oke. Luar biasa ya. Mau ditambah lagi la'alakum tattaqun. Mau ditambah lagi? Boleh, mau nggak? Silahkan. Jadi kalau ditambah lagi menarik soalnya pembahasannya. Kalau ditambah lagi misalnya yang la'alakum tattaqun itu dalam pengertian falsafah ya. Tadi kan tattaqun dalam pengertian fikih kan beda ya. Dalam pendekatan filsafat itu tadi membangun motif spiritual, yang kedua adalah motif sosial. Jadi motif sosial. Bayangkan yang disebut dengan motif sosial itu, bayangkan kalau misalnya orang tidak makan tidak minum karena miskin. Ya kan? Tidak makan tidak minum karena miskin. Itu betapa capeknya, betapa lelahnya. Betul. Dan kita seringkali lupa bahwa ternyata yang haus makan, haus minum itu banyak. Di sekitar kita itu kehausan karena kekurangan minum, kelaparan karena tidak ada makanan. Ternyata banyak loh di sekitar kita itu. Tetapi karena mungkin sensitivitas sosial kita itu rendah, kita menjadi tidak tahu. Kita menjadi tidak tahu seberapa banyak orang yang masih membutuhkan makan dan minum, gitu kan? Nah, membangun motif sosial dalam pengertian ini, takwa dalam pengertian membangun motivasi sosial adalah bagaimana kita membangun kesadaran diri kita untuk peka terhadap kondisi-kondisi sosial. Betul. Dan saya kira Islam begitu. Jadi Islam di era Nabi Muhammad itu ya, saya kira itu begitu. Jadi kepedulian sosial itu harus meningkat pada saat orang sudah mulai diwajibkan berpuasa itu, kepedulian sosialnya itu harus meningkat. Jadi menarik juga kalau misalnya ada orang suka puasa, tetapi kemudian antisosial. Itu tidak bisa. Harus jadi sosialis kita dalam pengertian itu. Kita menjadi sense of belonging terhadap masyarakatnya itu harus kuat, harus tinggi. Nah sekarang ini kan problem bagi kita sekarang ini, Mas Indra ya. Ini kalian ini mungkin akan aneh kalau saya menggambarkan ada satu fase di kehidupan manusia atau di kelompok tertentu di sekitar kita itu orang tidak bisa makan bukan karena tidak ada makanan. Ya. Tetapi karena kesanggupan untuk menikmati makan. Betul. Nah,
Sehingga membutuhkan ada orang-orang tertentu untuk hadir bisa menemani dia untuk makan bersama dan lain-lain gitu. Itu ada juga kejadian-kejadian begitu. Sehingga dia makan apa saja. Nah, ada orang yang bisa makan ketika makan apa saja. Tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi ada juga orang yang tidak memiliki kesempatan untuk makan sekalipun untuk mempertahankan diri. Coba di tengah arus yang begini ini, motivasi apa yang harus kita bangun selain motivasi sosial? Dan motivasi sosial itu, social motivate itu harus kita bangun melalui kegiatan puasa ini. Jadi tengok di kiri kanan Anda dan sebagainya. Karena Islam sebetulnya dalam pandangan Islam ya, kamu tahajud tiap malam, tiap sepertiga malam, puasa setiap Senin Kamis bila perlu, puasa Daud gitu ya. Puasa Ramadan tidak kelewat, sholat tidak pernah kelewat, haji juga tidak pernah ketinggalan. Bila perlu setiap tahun kita umroh gitu ya. Kegiatan-kegiatan spiritual yang bersifat hablum minallah dalam pendekatan fikih itu kita lakukan. Tetapi kata Allah, itu semua akan kalah pahalanya ketika kamu justru mampu memberikan sesuap nasi kepada mereka yang membutuhkan. Saya kira puasa dalam pengertian lain melatih itu. Melatih itu. Dan bayangin ya kan, mulai makan, mulai terasa perut kita perih itu jam 9, jam 10 gitu ya. Kalau makan nasi biasa ya. Kalau makan nasi kayak saya, itu yang dicampur dengan bekatul itu. Saya makannya nasi dicampur bekatul. Itu kalau bulan puasa kuat. Sampai jam 5 itu belum lapar. Si seger aja gitu. Segar ya. Si seger. Berarti ya Prof, tentang bagaimana motivasi sosial di bulan Ramadan. Tadi motivasi spiritual, motivasi sosial gitu ya. Ada ini kata kuncinya berarti ya. Jadi memang bulan Ramadan ini sangat namanya itu holistik dalam mengajarkan kita ini ya, bukan hanya dalam satu dimensi, personal, tetapi sosial pun diikut. Nah, jadi ini sungguh menarik ya Prof. Ada lagi satu motivasi lagi kalau mau ditingkatkan. Bagaimana Prof? Jadi motivasi individual kita. Jadi kalau tadi motif spiritual, ada motif sosial, ada motif personal kita. Jadi motif personal itu dalam bahasa asingnya sering disebut sebagai motivus, ya kan? Kan ada motivasi, ada motif. Nah, ini motivus. Nah, motivusnya apa sesungguhnya orang berpuasa itu, kan begitu ya. Nah, motifnya kalau menurut saya, kalau Mas Indra badannya belum gemuk tuh. Kan? Kalau saya kemarin overweight 9 kilo. Jadi badan saya itu 67 kilo kemarin. Sorry, 79 kilo. 79. Ya, tinggi badan saya 68 lah. 168 senti. Idealnya saya kan ya 68 kilo lah. Ya. Jadi saya berarti kalau 78 kilo, berarti saya overweight itu 10 kilo. Gitu kan. Nah, saya senang sekali memasuki bulan Ramadan itu karena saya punya personal motivus. Gitu ya. Personal motivusnya apa? Menurunkan berat badan gitu. Jadi hari kelima itu posisinya saya sudah turun 3 atau 4 kilo lah gitu ya. Jadi ketika nanti pas lebaran tuh biasanya ya 70 kilo gitu ya. Jadi nanti setahun jadi 77 lagi, 78 lagi. Jadi itu mendeprag ya, dalam istilah komputer itu mendeprag ya. Mendetoks dalam istilah kesehatan. Mendetoksifikasi tubuh kita ini, racun-racun yang selama 11 bulan mungkin masuk ke dalam tubuh kita dibersihkan. Maka wajar kalau Nabi mengatakan orang yang beriman itu gitu kan ya, salah satunya dicirikan dengan gembira ketika datang bulan Ramadan. Luar biasa. Dan saya termasuk yang gembira. Luar biasa. Gembiranya karena ada waktu untuk mendetoksifikasi tubuh saya. Mendetoksifikasi tubuh dan juga mungkin pikiran ya. Pikiran. Karena Prof ini kan sibuk. Lumayan. Jadi akan dengan bulan puasa mungkin bisa lebih dekat juga dengan keluarga mungkin ya. Itu pasti. Nah, luar biasa. Itu ada kehangatan tersendiri di dalam rumah gitu kan ya. Bulan Ramadan itu dengan keluarga yang awalnya mungkin disibukkan dengan berbagai kegiatan yang super padat mungkin Prof ya. Nah, ketika bertemu dengan bulan puasa seperti ini, jadi mendekatkan kembali juga dengan keluarga. Iya, betul begitu Pak Indra. Bisa punya ini pengalamannya tentang bagaimana kedekatan di keluarga di bulan Ramadan gitu, Prof. Karena Prof ini kan yang sibuk gitu ya, super sibuk. Saya begini ya, ke dalam konteks keluarga itu saya nomor satu.
Jadi puasa atau tidak puasa sebetulnya dalam konteks kedekatan hubungan dengan anak, dengan istri meskipun itu sibuk begitu pun tetap diutamakan. Luar diutamakan. biasa. Saya kalau ada waktu untuk misalnya ada tugas keluar membutuhkan lebih dari 1 hari, Ya. itu saya pasti membawa keluarga. Tetapi kalau misalnya masih bisa dijangkau untuk bisa pulang pergi, saya tidak pernah mau tinggal di hotel gitu. Saya lebih baik, biasa ya lebih baik pulang ke rumah. Luar Karena gini ya, prinsip dasar apapun yang kita lakukan, tetap kita harus menjadi sang hero bagi anak-anak kita. Itu yang penting untuk dilakukan. Karena napas ibu dan bapak dalam rumah itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi itu. Tapi ya memang ada hikmah lainnya kalau bulan puasa itu, karena anak saya ada yang sudah menikah gitu ya. Jadi bulan puasa itu masih bisa berkumpul bareng. Jadi saya memaksa gitu anak pertama yang udah menikah itu untuk untuk makan bersama di meja bersama, bincang-bincang gitu ya. Jadi sambil makan kadang-kadang kita bicara, nih ada buku baru nih, gimana menjadi kaya di Iskandaria gitu ya. Iya. Bagaimana menjadi hebat di Arab gitu ya. Jadi kita biasanya diskusi sambil makan itu, diskusi ada buku baru, ada apa gitu ya. Jadi di meja itu kami diskusinya begitu gitu. Luar biasa ya berarti. Apapun profesi anak-anak saya, satu yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka adalah pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu nomor 1, karena itu yang bisa merekatkan hubungan ya, merekatkan hubungan persaudaraan di antara anak-anak kami gitu. Luar biasa Prof. Jadi namanya itu pelajaran yang berharga untuk saya juga begitu. Saya jadi melihat Prof yang super sibuk begitu, tetapi tidak namanya itu serta-merta menomorduakan keluarga, tetapi mengutamakan keluarga. Luar biasa, ini menjadi namanya itu pendidikan moral untuk kita semua begitu ya. Saya kalau istri saya sakit aja, saya nggak pernah kerja apapun, saya menemani istri di rumah sakit. Luar biasa ya Pak. Apalagi anak. Sangat luar biasa, meskipun ditinggalkan semua. Padat begitu ditinggalkan semua. Nah begini ya, jadi dari kebiasaan-kebiasaan Ramadan seperti itu yang tadi Prof sampaikan, habit gitu ya. Habit menjadi habit begini. Nah, bagaimana misalkan hubungannya ini dalam pembentukan karakter dan juga moralitas bagi masyarakat ya, khususnya misalkan kalau dalam skala yang luas mungkin bangsa dan negara, bagaimana kita ini kan di zaman sekarang ini kita hidup di zaman keblinger begitu ya Prof. Nah mungkin barangkali namanya itu bulan Ramadan ini bisa menjadi namanya itu pembiasan yang baik untuk seperti yang tadi Prof sampaikan, untuk menginternalisasi nilai-nilai gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Prof? Ya di bidang ilmu Anda itu disebut dengan internalisasi nilai atau personalisasi nilai. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu kalau internalisasi menarik sesuatu dari luar ke dalam kan? Betul. Nah, kalau personalisasi itu mewujudkannya keluar. Itu kan internalisasi dan personalisasi. Tadi saya katakan bahwa puasa itu mengandung motif spiritual, motif sosial. Tadi Anda bilang juga motif individual atau istilah motif personal motif gitu kan. Ada 3 motif dalam puasa, dan itu yang disebut dengan takwa. Takwa itu berarti nilai ketakwaan itu terinternalisasi. Maka ketika nilai-nilai itu terinternalisasi, harusnya terpersonalisasi. Betul. Maka di dalam dunia pendidikan ada namanya ada effort kan, ada effortnya gitu ya. Jadi effort orang yang berpuasa itu, yang bertakwa itu cahayanya beda gitu kan. Ya, ada aura gitu. Ada aura tersendiri. Ada aura tersendiri, baik ketika dia berhubungan dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan masyarakat luas. Jadi dia punya eposnya yang cukup khas gitu ya. Saya kira kalau tadi motif yang 3 tadi, ada motif spiritual, motif sosial, dan motif personal, itu kita implementasikan, tadi menurut saya itu akan terwujud tuh, yang saya sebut sebagai ethos itu. Nah, sehingga misalnya kalau orang benar-benar puasa, negara ini saya kira aman, damai, tenang, tentram gitu. Insya Allah itu. Dan rasa ketakutan, rasa kebencian, rasa kekhawatiran, rasa kecemasan itu akan hilang dengan sendirinya, gitu kan. Jadi berarti kalau begitu, kalau misalnya kita berpuasa tapi problem-problem tadi itu masih juga belum selesai, nah kita mungkin perlu mengevaluasi juga. Tapi tidak kalah menariknya, tadi juga antum Mas Indra sudah mengulas dalam konteks kehangatan dalam keluarga seperti apa. Saya kira kehangatan keluarga juga menjadi penting gitu ya.
untuk diletakkan dan belajar dari persoalan puasa ini. Tadi bisa buka bersama, bisa taraweh bersama, bisa sholat subuh bersama gitu ya. Itu kebiasaan atau habit-habit itu juga harus dibawa ke bulan-bulan lain. Ya, bulan Syawal itu kan, nama Syawal itu peningkatan. Jadi kualitas kita itu akan terlihat juga bagaimana di bulan Syawal itu kita melakukan perbaikan diri. Maka keutuhan rumah tangga juga menjadi lebih harus dijamin gitu. Tetapi di balik apapun semua yang kita lakukan, Pak Indra, saya kira ada satu hal ya. Apapun yang kita lakukan di luar, tetap kita harus menjadi sang hero bagi anak kita. Luar biasa. Sangat luar biasa buat bicara. Iya, oke. Baik ya, Prof, ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Benar, ilmunya itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa kita petik, Sobat Bicara, dari podcast kali ini. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih, Prof. Sama-sama, Mas Indra. Ya. Dan juga saya ucapkan sampai jumpa kembali untuk Sobat Bicara. Kita jumpa lagi di acara Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspiratif, di podcast-podcast selanjutnya yang lebih menarik dan juga akan sangat menarik, gitu ya. Nah, barangkali sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.